Rendahkanlah diri seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian pula Bapakku yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Antara kurun waktu tahun 1991 sampai dengan 1995, gereja saya adalah Santa Bernadette Paroki Pinang yang masih menggunakan aula terbuka di Sekolah Sang Timur, Ciledug, Karangtengah. Selanjutnya, saya pindah ke Paroki Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina sampai sekarang. Pada tahun 2023, Gereja Santa Bernadette pindah lokasi ke Geraha Raya, menempati bangunan yang baru dan megah. Lokasinya sekarang jadi lebih dekat dari arah rumah saya. Sesekali saya mengikuti misa di sana. Ketika mengunjungi gereja Santa Bernadette, saya bertemu dengan Bapak petugas koster yang dulu melayani sejak tahun 1991. Selanjutnya, setiap kali ada kesempatan mengikuti misa di sana, saya melihat beliau bertugas. Hal itu menumbuhkan renungan dalam diri saya, betapa para pengurus gereja dan umat datang dan pergi silih berganti dari waktu ke waktu, tetapi beliau tetap bertahan melayani Tuhan sampai sekarang. Hal itu menumbuhkan renungan dalam diri saya, betapa para pengurus gereja dan umat datang dan pergi silih berganti dari waktu ke waktu, tetapi beliau tetap bertahan melayani Tuhan sampai sekarang. Bacaan Matius bab 18 ayat 1-5 tentang anak kecil sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga mengingatkan saya kepada Bapak koster ini. Meski badannya makin rentan, namun tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita. Dari beliau, saya mendapat refleksi pribadi bahwa ketika melayani Tuhan di gereja atau dimanapun saja, jauhkanlah kemegahan diri, ingin menonjolkan diri sendiri, mendapatkan keuntungan pribadi. Sebaliknya, lakukanlah dengan ketulusan, kesetiaan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 38 disinggung tentang tunaian yang banyak tetapi pekerjanya sedikit.
Secara harafiah bisa saya maknai juga, ladang pelayanan bagi Tuhan sangat luas. Kita semua diundang sebagai pekerja untuk menuai di ladang yang luas itu. Kita meyakini setiap orang pasti diberi talenta sebagai pekerja tuaian yang produktif. Namun, kita pun harus introspeksi diri untuk tidak menjadi pekerja yang hanya sibuk di ladang tuaian, tetapi tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi pekerja yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, marilah kita menjadi pekerja di ladang tuaiannya dengan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan, seraya bersyukur dan memuliakan nama-Nya. Doa. Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah aku untuk melayani-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, supaya aku mampu semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, dan semakin mengerti mana bersyukur dan memuliakan nama-Mu dalam hidupku sehari-hari. Amin.